Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, salam tandan berduri, salam perjuangan, salam merubah nasib dulur-dulur. Sampai ketemu kembali dengan channel kami, channel yang membahas budidaya kelapa sawit. Tapi mohon bagi dulur-dulur yang belum subscribe, mohon di subscribe karena subscribe itu gratis lur, tidak makan pulsa Anda. Untuk perkembangan channel kami, jadi sama-sama menolong dulur-dulur. Kali ini kita review panen sawit Lonsum BL1 Bahlia 1 dulur-dulur, bagaimana hebatnya. Nah, kita spray satu-satu. Ini umurnya ya dulur-dulur ya, kita tanam akhir Januari 2022. Sekarang tanggal 25 Oktober 2024. Habis pelantikan presiden baru Pak Prabowo dulur-dulur. Jadi kita hari ini hari Jumat tanggal 25 Oktober kita panen sawit Lonsum BL1 umur 29 bulan. Jadi kayak apa ini dulu ya? Bagusnya kayak apa tuh? Brondolnya besar-besar kayak mata sapi lor. Nah, ini sawit kok begini ya. Nah, tapi ada tapinya nih dulu. Kami jelaskan ya. Lonsum ini walaupun danjangannya besar, kelihatannya kalau masih di pohon agak kecil, kelihatannya nggak besar kelihatannya. Kenapa masalahnya? Nah, tak tunjukkan ya. Ini ya yang belum dipanen loh ya, yang belum dipanen nih. Tuh ya jangan tuh. Nah, besar kan? Nah, besar tuh, besar kan? Nah, besar tapi kelihatan kecil. Kenapa? Nah, ini ternyata karakter Lonsum itu walaupun janjangan besar, dia janjangannya ngadep ke atas. Nah, terus kehalang sama pelepah. Kalau jenis Simalungun, Seu Supreme, Damimas, SJ Sriwijaya, itu kan dia janjangannya langsung keluar. Nah, ini mepet pohon ke atas. Kalau yang lain-lain yang sebut tadi itu keluar agak mendatar. Ini tegak, yang lain tadi mendatar. Yang mendatar kan kelihatan besar. Nah, ini kelihatan agak kecil. Nah, karakter yang kedua lor, ini dia agak ada sabut-sabutnya ya. Kalau yang sawit lain rata-rata itu sabutnya agak kurang. Malah Sriwijaya itu begitu keluar buahnya itu langsung bersih gitu. Makanya disebut sawit gundul. Kalau ini hampir semua rata-rata kan ada sabut-sabutnya tuh ya. Ada sabut-sabutnya. Nah, enggak masalah sabut itu. Yang penting kan buahnya. Nah, ini dulu buah pertama yang kemarin panen-panen pertama itu memang dia nih tipenya kekurangan bunga jantan ya kalau pertama. Jadi ya ada yang kosong-kosong sebagian. Tapi ya setelah umur 28 bulan bagus kok, besar-besar. Tuh ya, penuh kan udah penuh tuh. Janjangannya udah penuh. Tuh udah penuh ya. Tapi dia tegak lor. Nah, ini brondolan ini lor. Nah, besar-besar bondolannya. Ini perbandingannya ya lor ya. Ini jari tangan nih. Ini jari tangan. Mana ya? Nah, jari tangan nih ya. Ini jari tangan. Ini brondolan. Besar bener. Nah, ini memenuhi permintaan subscriber kami. Jadi minta disepilkan lagi panen sawit Lonsum BL1. Nah, ini besar nih lor. Umur 28 bulan. Umur 28 bulan setengah ya. Di genepnya misalnya dibikin rata-rata ya 29. Sebesar ini nih. Janjangannya waduh. Mantap kan? Tuh mantap. Udah sempurna tuh, udah penuh tuh. Nah, kemarin ini sempat kena pupuk garam, kira-kira 1 pohon 1 kilo. Itu ternyata banyak yang kopong. Jadi ternyata garam unsur NaCl itu dia akan menarik unsur kalium sehingga kalium nggak kemakan sama pohon. Jadi hati-hati lor. Nah, kami sampaikan, kami minta maaf karena kami ada janji kepada dulur-dulur untuk memposting sawit Lonsum yang kena garam dibanding yang nggak kena garam. Tapi berhubung waktu ini sangat sibuk, kami mohon maaf tidak sempat lor. Jadi intinya jangan dipupuk garam karena menyesal. Nih lor ya. Tuh besar-besar ya. Jadi jangan dipupuk garam karena garam bukan untuk pupuk.
Ini lor ya, besar-besar. Nah, andaikan garam itu memang bagus untuk kelapa sawit, mestinya sawit yang di pantai-pantai itu, dekat pantai itu bagus-bagus kan, tapi nyatanya kan enggak. Nah, beda sama kelapa. Kalau kelapa memang ya di tepi pantai tumbuhnya subur, tapi beda kan, apa namanya, karakternya beda kelapa sama kelapa sawit. Jadi ya jangan disama-samakan, jangan percaya. Kami mohon maaf, kami tidak sempat menunjukkan mana yang kena garam, mana yang tidak kena garam. Ya sebetulnya sudah jelas, tapi karena berhubung waktu sangat sibuk, kami tidak sempat. Lah nanti lor, insya Allah nanti tadi saya tunjukkan ya, kalau lonsum kan buahnya berdiri. Nanti tak tunjukkan yang buahnya mendatar. Simalungun mendatar ya. Terus apa namanya, Damimas mendatar juga. Terus Saus Supreme mendatar juga. Terus ada apa namanya, Topaz 1 mendatar juga. Ya pohon apa namanya, buah kalau mendatar kelihatan besar, karena kan keluar, dia menjuntai keluar, kelihatan besar. Tapi kalau yang mepet pohon kan kelihatan kecil, walaupun kalau diturunkan ya besar. Itu kan kalau turun kan besar. Nah, jadi inilah dulur-dulur. Jadi perbedaan karakter yang membuat kadang-kadang orang itu salah paham. Dikiranya buah kita kecil-kecil padahal besar. Jadi memang setiap varietas itu kan punya kelebihan masing-masing ya lor. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Nah tuh lor ya, besar kan? Tuh besar. Nah itu besar tuh, grandulannya itu besar. Jadi inilah apa namanya, jadi pohon kelapa sawit ini kalau pertama buah jangan kaget bahwa buahnya itu kadang-kadang memang belum penuh. Tapi kalau sudah jadi ya alhamdulillah, ini malah kayak mata sapi nih grandulannya, besar-besar nih. Nah merah-merah merona kan. Nah buah yang merah merona ini pertanda minyaknya tinggi, kadar minyaknya tinggi. Maka lonsum ini kalau dibawa ke PKS itu paling senang lor, karena apa namanya, untuk mendongkrak rendemen sawit jenis lain. Tuh lor ya, besar kan, jangan-jangan besar-besar. Tapi ya inilah, jangan kaget, dia ada selimut-selimutnya. Nah ada selimutnya juga kan. Tuh nanti tak tunjukkan yang apa namanya, Simalungun, Saus Supreme dan lain-lain itu, dan teman-temannya itu enggak selimut-selimut begini, walaupun ada tapi tipis. Memang karakternya beda. Ini pelepahnya buahnya pasti naik ke atas atau vertikal. Nah, kalau yang lain kan keluar. Makanya karena keluar itu kelihatan besar. Nah, ini karena vertikal kelihatan kecil, tapi kalau diturunkan ya besar. Nah, ini lor, dari yang kami tanam bermacam-macam itu, ternyata lonsum ini buahnya cepat masak. Terus sampai hampir umur 3 tahun ini lor, ini termasuk buah yang cepat masak, terus panennya paling banyak. Sementara paling banyak. Nanti perkembangannya ya tak sampaikan lagi, kalau umur 5 tahun berapa nanti tak sampaikan lagi. Jadi sementara di umur kurang lebih 3 tahun apa 29 bulan ini apa namanya, panennya termasuk yang tertinggi di antara Saus Supreme, Simalungun, ada Damimas, ada TN1, bahkan Verdant Select yang bibit mahal itu, bibit $2. Wah kelenger kita belinya. Nah ini lor, kita menuju ke, ini kan sungai ya, itu sungai ke atas tuh khusus lonsum lor. Sungai ke bawah ini campur-campur ini, tapi keciren karena ada ciri ya. Jadi pelepahnya panjang kalau ke bawah ini ya, itu Damimas tuh. Pelepahnya pendek itu Saus Supreme. Pelepahnya sedang itu apa namanya, Topaz 1 tapi ada agak hijau kan. Nah yang enggak hijau tapi pelepahnya hampir sama itu Simalungun. Terus ada lagi PPKS Dampi di pinggir. Nah kita apa tunjukkan ya. Nih ini pertama ya, ini pelepahnya pendek, ini positif apa namanya, Saus Supreme ini lor ya, positif Saus Supreme ini.
karena pelepahnya pendek, buahnya mantap lor ya. Nah gundul kan buahnya, beda sama tadi kan selimutnya banyak tuh. Nah ini gundul. Terus ini karakter buahnya bunder. Kalau yang langsung tadi kan lonjong nih, ini kan bunder, ini beda kan. Terus ini dia buahnya agak keluar, menjuntai keluar, makanya kelihatan besar kan. Kalau tadi kan lonjong ke atas, mepet sama pohon, jadi kelihatan kecil. Padahal kalau diturunkan ya besar juga. Nah jadi ada karakter masing-masing lor, tiap sawit itu punya sifat yang tidak sama. Nah ini baru buah juga, cuman tadinya kerendam air, jadi buahnya kurang maksimal karena agak asam. Nah ini tak sodet 21, sistem 21. Nah ini lor, ini Seu Supreme juga lor, mantap buahnya, tuh kan, buahnya mantap. Nah tapi bulat, karena Seu Supreme memang dia buahnya tuh bulat, nggak lonjong. Kalau yang tadi itu lonjong ya. Nah nanti kita carikan Simalungun. Ini sebelah nih Simalungun ini. Nah ini kurang lebih, ini Simalungun juga nih. Mantap kan lor. Tuh. Tumpuk-tumpukan piye iki buah ini, tumpuk-tumpukan lah. Aduh. Agak repot ini manennya nih. Jadi inilah buah Simalungun lor. Nah, penampakan Simalungun. Nah, hebat kan? Bulat. Agak bulat, beda sama yang tadi lontum. Nah, ini sebelah nih Simalungun lor. Nah, supaya jelas. Mantap, Masya Allah. Tumpuk-tumpukan nih buahnya nih. Alah, hebat bener nih. Nah, dia selimutnya agak tipis lor. Kalau yang tadi kan selimutnya tuh tebal, jadi kelihatan agak gundul. Tapi yang gundul sekali tuh SJ Sriwijaya lor. Jadi kalau kau pengen nanam sawit, kalau buahnya dilihat langsung mulus, ya Sriwijaya. Tapi ya itu kan plusnya ya. Minusnya buahnya agak kecil, terus agak enteng ya. Jadi memang punya karakter yang beda-beda lor. Ini Seu Supreme lor, depan lor. Nah buahnya bulat-bulat. Nah itu bulat-bulat ya. Nah bulat-bulat kan, muter tuh hampir setiap pelepah ada. Nah depan ini agak panjang nih, ini Simalungun. Nah mantap buahnya. Aduh sedap nih. Tuh gundul kan, tuh lor ya. Real ini, bukan tipu-tipu, bukan apa rekayasa ya. Alhamdulillah bagus nih. Nah nanti tak tunjukkan yang ini Seu Supreme ya. Tak tunjukkan yang Damimas lor, nanti lor. Ya ini agak jauh nih. Nah itu Seu Supreme penuh tuh, muter tuh Seu Supreme. Ini Simalungun ini depan ini. Dari karakter daunnya memang beda ya. Tumpuk-tumpuk banyak. Tumpuk-tumpuk. Wah penuh ini. Nah penuh. Nah kita cari yang Damimas. Nah kita cari Damimas, pelepahnya panjang, bongsor, tandanya besar, tapi ada tapinya lor ya. Panennya agak lama. Kenapa lama? Ya buahnya besar itu, jadi membentuk buah besar itu kan butuh energi besar ya. Simalungun. Muter. Nah butuh energi besar, akhirnya lama kan, tapi mantap. Jadi tandan tuh besar bener, jumbo. Nah kita cari ini Seu Supreme ini masih. Nah ini yang Damimas nih lor ya. Ini Damimas, depan juga Damimas itu nanti kita tunjukkan. Tuh besar kan. Nah tandanya, wah jumbo bener. Nah ini terus terang lor ya. Ini kami ngomong jujur, tidak ada bohong, tidak tipu-tipu. Setelah kami tanam Damimas, terus tanam badan salak yang $2 ya, itu ini jujur nih ya, bukan hanya setara,
Masih hebat Dami Mas, besar-besar Dami Mas. Nah itu kelewatan tuh Dami Mas tuh. Nah ini sudah terlanjur sampai sini ya. Kita tengok Dami Mas nih. Nah lor, Masya Allah. Nah itu sebesar itu tuh tandanya. Umur 28 bulan setengah loh, sudah sebesar ini. Nah bagaimana nih, ini kepalan tangan ya, ini kepalan tangan ya, itu buahnya tuh. Aduh berapa kilo tuh ya, mungkin ada 7 apa 5 ini, 5 sampai 7 kilo bisa jadi nih ya, bisa jadi nih, besar nih Dami Mas. Ini pelajaran bagi dulur-dulur bahwa andai kata ada yang nawarin kami Vedan Select $2 hebat 43,8 ton per tahun per hektar, kami masih milih Dami Mas dari PT Sinar Mas. Ini buahnya nih kayak gini nih. Aduh pusing ini mananya nih, bertumpuk-tumpuk. Tapi itu tadi karena apa namanya, tandanya besar, dia ini untuk memproses dari bunga sampai matang itu butuh energi besar. Makanya nih Dami Mas ini membentuk buah besar itu panennya lama. Lonsum ini misalnya dia dapat 2 tandan per 2 minggu, apa 1 tandan setengah misalnya rata-rata ya. Ini kadang-kadang 1 aja belum. Nah tapi begitu panen besar langsung mantep. Nah itulah lor. Jadi lah ini PPKS Dampi lor, depan ini lor. Karakternya beda. Jadi batangnya lebih kecil dari Dami Mas lor. Nih lor ya. Ini kenapa tak kasih Dampi, karena ini daerah becek lor. Dia ini kan memang untuk rawa-rawa cocok ya. Nah lor ya, alhamdulillah semuanya bibit istimewa, tidak ada abal-abal. Jadi insya Allah enggak keliru dan nyesal, karena lebih baik kita modal agak mahal dikit tapi selamat 30 tahun daripada beli abal-abal di apa namanya toko online ya. Masa polong kok 6.000 asli lagi ngomongnya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kalau ini asli lor. Nah ini Dami Mas lor, pelepahnya panjang, buahnya besar-besar, jumbo-jumbo lor, tuh kan. Nah ini tuh ya, ada serabut-serabutnya tapi agak tipis, nggak kayak lonsum tadi ya. Tapi brondolannya ini terus terang nih ya, yang paling besar brondolan itu lonsum, nggak ada lagi. Hebat nomor 1, brondolannya besar. Nah begitu dulu kami jelaskan, jadi supaya jelas ya. Tadi itu kita bandingkan lonsum terus sama Simalungun, Sau Supreme, Dami Mas, PPKS Dampi ya. Ini apa namanya, Simalungun lor. Nah tuh besar kan, muter, alhamdulillah. Jadi silahkan bagi dulur-dulur yang mau seneng tanam lonsum, ayo, tidak salah. Yang nanam Simalungun tidak salah. Bahkan Simalungun ini jarang dikontenkan, padahal bagus loh lor. Nah yang Dampi bagus, yang Topas 1 bagus tapi hijau. Jangan nyesal. Jadi Topas 1 kelemahannya kebanyakan hijau. Ada yang hitam tapi jarang-jarang, tapi yang umum itu hijau. Jadi nanti masaknya tuh oranye. Nah ini depan ini Simalungun. Nah ini ya, kita syuting lagi Simalungun. Bagaimana hebatnya Simalungun? Ini lor, tumpuk-tumpuk. Nah lor ya. Nah ini tanggung ya, kita syuting lagi masih di area Simalungun ini. Bagaimana hebatnya Simalungun ya, tumpuk-tumpuk tuh. Nah bulat kan, beda. Kalau tempat tadi kan lonjong ke atas, ini kan agak nyamping nih, agak keluar. Wah tuh tumpuk-tumpuk loh. Nah dulur-dulur, untuk mempersingkat waktu karena kami banyak aktivitas, kiraan cukup jelas dulur-dulur ya. Jadi lonsum tadi udah tak jelaskan, Simalungun kayak apa, Dami Mas kayak apa, Sau Supreme gimana, terus ada Dampi gimana, Topas 1,
tadi yang di dekat rawa tadi itu pas satu ada juga. Jadi apa namanya, memang buahnya agak hijau, oren, tuanya oren, tapi kalau muda hijau. Walaupun ada yang hitam, tapi jarang-jarang. Ini lor ya, ini Simalungun. Nah, Simalungun. Nah, dulur-dulur, itulah dulur-dulur yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dulur-dulur. Jangan ragu-ragu, yang mau nanam lonjong BL1 aman, tidak masalah. Tapi buahnya lonjong ke atas. Sepintas dilihat kecil, tapi kalau udah diturunkan besar. Nah, kalau yang kepengen buah gundul, tanam Sriwijaya. Tapi ada kelemahannya bobotnya kurang, agak enteng ya, kurang berat. Terus cepat berondol. Terus apa lagi, dia ini buahnya agak kecil, tapi walaupun buahnya muter tapi agak kecil. Jadi ada plus minus, udah kami utarakan satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat, dulur-dulur. Sekian dulu, kapan-kapan kita ketemu kembali, dulur-dulur, di lain waktu dan kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.